Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafe maksiat adalah kafe yang amat dibenci oleh umat Islam, terutama oleh kaum muslimin dan aktivis, karena itu ada urusan yang kurang enak lah didengar, sehingga pernah dibakar di Batanggam ya, namanya Kafe Batanggam. Namun ada yang agak senama dengan itu. Tapi kafe itu kafe yang banyak nuansa Islami. Jadi beda ya. Untuk ini kita menemukan bertemu dengan narasumber kita. Silakan Ustaz, kita perkenalkan sekalian identitas dan nama ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Kalau kita coba untuk melihat bahwasanya perkembangan dakwah di Kota Payakumbuh sangat kuat sekali, dan ada upaya-upaya dari pihak kawan-kawan yang sebagai pegiat dakwah untuk mengislamikan kegiatan-kegiatan yang selama ini dikonotasikan secara maksiat. Perkenalan dulu. Ya. Baiklah, saya memperkenalkan diri, Haji Esa Muhardanil, sebagai Ketua Dewan Dakwah Kota Payakumbuh, dan kita sebetulnya mencoba untuk mengklarifikasi bahwasanya Kafe Agam Jua yang saat sekarang ini dikonotasikan secara negatif, itu sebetulnya banyak hal-hal yang bermanfaat untuk yang telah dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di pengelola Kafe Agam Jua itu. Jadi bukan kafe maksiat. Dan diantaranya ada di sana itu lomba busana muslimah, ada kasidah, ada gamat, dan upaya-upaya untuk mengembangkan budaya Minangkabau. Dan bahkan di sana itu seringkali diadakan menjamu tamu-tamu dari luar negeri. Para bule yang datang ke sana diperkenalkan dengan masakan dari Minangkabau. Mereka sangat tertarik sekali dengan hal yang demikian. Dan kemudian kalau kita coba untuk melihat bahwasanya kafe Agam Jua ini kita lihat selektif dalam memilih kegiatan-kegiatan. Selektif, dan ada nuansa-nuansa yang kurang baik, yang kurang islami, ini dieliminir oleh pengelola. Dan saat sekarang ini kita cobalah untuk kembali bertabayun untuk bagaimana menjadikan sesuatu itu kita pandang dari sisi positifnya. Kalau seandainya hal tersebut berkonotasi negatif, kita berusaha untuk menjadikannya, memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif. Kita jadikan kafe sebagai tempat berdakwah. Kita tidak buat kafe sebagai tempat musik-musik yang tidak islami. Kita jadikan kafe sebagai tempat untuk berdiskusi, sebagai ruang terbuka untuk berseminar, untuk mengembangkan kreasi anak nagari, sehingga nantinya ada
kita mengarah kepada kafe yang punya nilai syar'i atau syariahnya kuat di sana, dan bisa kita mengembangkan dakwah untuk mengajak umat ke arah agama tauhid. Kegiatan-kegiatan kita kembangkan pemikiran-pemikiran positif dari sana. Pakaian ya kita usahakan, dan kita kita meminta kepada pengelola untuk yang datang ke kafe untuk berbusana muslimah. Itu bisa kita ciptakan asal ada aturan-aturan. Dan cuman yang kita kritisi adalah reklamasi Batang Agam. Pengelolaannya sekarang ini kan belum ada aturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingganya reklamasi Batang Agam itu sekarang memang dikonotasikan secara negatif, dan tempat orang berpacaran, berbuat mesum di bawah-bawah batang kayu. Sebetulnya itu persoalan masalah apa aja, aturan aja yang tidak diapakan oleh pemerintah, yang belum dilaksanakan oleh pemerintah. Kita beberapa kali sudah mengusulkan kepada pemerintah untuk mempersiapkan tenaga Satpol PP, dan kemudian Satpol PP ini mengadakan razia-razia setiap waktu-waktu tertentu, sehingganya kita bisa menghindarkan reklamasi yang sebetulnya bisa kita jadikan hal yang positif untuk tempat berekreasi. Kita hilangkan konotasi yang negatif dengan aturan-aturan yang jelas. Terakhir ini Ustaz, berkaitan dengan kepemilikan ini, pemilik kafe tadi ya, tahu Ustaz atau gimana? Setahu saya dari pihak yang cukup berkompeten, ini milik dari budayawan Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota, Luak 50, Pak Iyut Fitra dan keluarganya. Pak Iyut ini adalah budayawan Kota Payakumbuh, sebagai penulis, sebagai penyair. Beliau itu punya kompetensi yang cukup besar untuk memajukan budaya Sumatera Barat. Jadi bukan milik pribadi, tetapi adalah milik kaum yang dikelola oleh Iyut. Tempat apa ini, tempat kafe ini dijadikan tempat berkumpul para budayawan di sana. Budayawan Payakumbuh, budayawan Sumatera Barat, ya. Bahkan budayawan dari Padang, yang dari Taman Budaya, seringkali hadir di kafe. Bahkan para pejabat pun sering menjadikan kafe Agam Jua tempat mengadakan pertemuan. Jadi seperti bahkan setahu kita Pak Ridwan Kamil pernah ke pernah ke Agam Jua dan menyambut positif keberadaan kafe Agam Jua ini. Jadi kita minta kepada masyarakat, kepada para buya, para dai, untuk memanfaatkan kafe Agam Jua sebagai tempat ladang dakwah bagi kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Buya Akil, Ibnu Akil, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjelaskan hal-hal yang perlu kita jelaskan. Terima kasih banyak ini kepada Ustaz kita, Ustaz Esa Mahardanil. Ini luar biasa ini. Dengan demikian segala isu negatif yang sering kita dengar malah sampai ke telinga kita, ini udah kita kanter ya, kita luruskan dan kita kembangkan. Dan kalau dapat di daerah-daerah lain termasuk di Padang, kafe Islami itu akan lebih banyak muncul untuk
kumpul-kumpul generasi termasuk mengisi dakwah di sana. Nah, jadi Ustadz janganlah risih, apalagi kopi itu kan tempat minuman. Kalau dakwah dulu kan palanta namanya kan, palanta untuk dapat cerita-cerita. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.